Selamat sore, saya Angelina Natalia Aritonang Semare-Mare dengan NIM C0D018007, Program Studi Perpajakan kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya di sini akan memaparkan suatu materi akuntansi perpajakan yang berjudul menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pengertian pajak penghasilan pasal 25 ialah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan itu dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 atau 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pungutannya 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau dibagi dengan total bulan dalam pajak masa setahun tersebut. Tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25. Untuk WPOP atau wajib pajak orang pribadi, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu yang melakukan usaha penjualan baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usahanya. PPh 25 bagi OPPT yaitu 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT tersebut, penghasilan kena pajak dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan tarif 15%. 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif 25%. 500 juta ke atas itu dikenakan tarif 30%. Contoh kasus pencatatan PPh pasal 25. PPh Badan PT Royal Bali Cemerlang adalah sebagai berikut. Tahun takwim 2005 sebesar 3 juta, tahun takwim 2006 3.600.000, tahun lumsum 2006 3 juta dibagi 12 sama dengan 250.000, lumsum 2007 3 juta dibagi 12 sama dengan 300.000. Sehingga di tahun 2007 setiap tanggal 9 PT Royal Bali Cemerlang dicatat pengeluaran tersebut seperti berikut. Catatan PPh pasal 25 masa Januari dan Februari 2007. Debitnya ialah uang muka PPh sebesar 250.000. Kreditnya kas sebesar 250.000. Catatan PPh pasal 25 masa Maret sampai dengan Desember 2007 itu debitnya uang muka PPh sebesar 300.000, di kredit itu kas 300.000. Mekanisme pengkreditan pajak. Selain mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran, terdapat metode penghitungan pajak masukan secara debit yang berlaku untuk pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dan pengusaha kena pajak yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu. Mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Dalam rangka penghitungan pengkreditan pajak masukan, mempunyai beberapa cara penghitungan tergantung dari kondisi tertentu yang terjadi pada pengusaha kena pajak. Sama halnya dengan metode pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Berikut ini ada metode dan penghitungan pengkreditan pajak masukan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Pada dasarnya, pengkreditan pajak masukan bisa dilakukan selama berkaitan dengan adanya pajak keluaran yang dihasilkan sebagai kelanjutan adanya pajak masukan tersebut. Atau dengan kata lain, WP membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak itu harus ada hubungannya dengan penyerahan BKP atau JKP oleh wajib pajak tersebut. Perhitungan pajak masukan. Perhitungan pajak masukan itu berdasarkan PMK nomor 78, PMK 3 2010. Praktiknya pertama-tama pada saat perolehan aktiva pajak masukan dikreditkan terlebih dahulu seluruhnya apabila berdasarkan perkiraan bahwa aktiva yang dibeli akan dipergunakan sepenuhnya untuk memproduksi BKP atau JKP yang transaksinya terutang PPN. Selanjutnya, setelah akhir tahun, wajib pajak akan menghitung kembali penggunaan sebenarnya dari aktiva tersebut, sehingga diketahui berapa persen penggunaan untuk penyerahan yang terutang PPN dan berapa persen penggunaan untuk penyerahan yang tidak terutang PPN. Rumus penghitungan pengkreditan pajak masukan pada saat memperoleh BKP atau JKP. P sama dengan PM dikali Z. P itu jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. PM itu jumlah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Z itu persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya atau penyerahan terutang atas seluruh penyerahan dalam setahun. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan itu contohnya jenis pajak PPN dan pajak masukan. Jenis PPN dan pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan antara lain: yang pertama, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. 5. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. Yang keenam, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketujuh, PPN untuk perolehan BKP barang kena pajak yang digunakan sebagai barang modal atau JKP jasa kena pajak sebelum PKP pengusaha kena pajak melakukan kegiatan berproduksi. Yang kedelapan, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf.